Orang tuaku melarangku menikah dan berkata, adikmu sedang hamil oleh mertuamu. Jadi, namaku Rania, dan sampai hari ini, setiap kali aku mencoba mengingat kembali malam itu, seluruh tubuhku masih bergetar. Aku selalu percaya bahwa keluargaku mungkin keras, mungkin penuh aturan, tetapi tidak pernah kubayangkan bahwa mereka menyimpan rahasia yang cukup gelap untuk menghancurkan hidupku dalam satu kalimat. Aku sedang bersiap menikah dengan Ardan, pria yang sudah menemani 5 tahun perjalanan hidupku. Kami sudah menentukan tanggal, gedung, undangan, semua sudah setengah jalan. Aku hanya menunggu restu terakhir dari ayah dan ibu. Tapi sore itu, saat aku pulang membawa seluruh keberanian yang kupunya, aku tidak tahu bahwa hidupku akan porak-poranda. Ayah duduk di kursi tamu dengan wajah tegang. Ibu berdiri di belakangnya, memegang tangan adikku, Sila, yang terlihat gelisah. Aku pikir mereka akan menegurku karena tergesa-gesa menentukan tanggal pernikahan. Aku bahkan mencoba tersenyum, menenangkan suasana. Tapi ayah tidak membalas senyum itu. Rania, kamu tidak bisa menikah, ujar ayah datar, tanpa memberi ruang untuk bertanya. Kata-kata itu langsung menamparku, membuat napasku serasa berhenti. Aku menatap mereka satu persatu, mencoba mencari tanda bahwa ini hanya lelucon buruk. Ayah, kenapa? Apa salahku? Tanyaku, suaraku bergetar. Ibu menundukkan kepala, seolah tidak sanggup menatapku. Sila menggigit bibirnya hingga memerah. Ayah mencondongkan tubuh. Adikmu sedang hamil, katanya lambat. Dan ayah dari bayi itu adalah mertuamu. Dunia seketika bergulir dan bergeser di depan mataku. Aku merasa seperti dilempar dalam jurang gelap, karena otakku tidak bisa menyatukan kalimat itu menjadi sesuatu yang masuk akal. Bagaimana mungkin? Mertuaku adalah Pak Wiratma, ayah dari Ardan, pria yang selama ini terlihat halus, sopan, dan penuh wibawa. Ayah, itu tidak mungkin, kataku hampir berteriak. Itu fitnah. Siapa yang bilang begitu? Kalian dengar dari siapa? Ibu langsung menangis. Sila menutup wajahnya. Aku. Suara Sila sangat kecil. Aku yang bilang. Ini benar, Kak, aku hamil. Dan, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak pernah melihat adikku selemah itu. Tapi bukannya iba. Yang muncul pertama kali adalah kemarahan membabi buta. Kenapa kamu menyebut-nyebut nama Pak Wiratma? Kenapa? Pekiku. Sila menggeleng, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Keheningan itu membuat semuanya terasa lebih menyesakan. Ayah melanjutkan, Rania, kami tidak bisa membiarkanmu menikah dengan Ardan. Tidak setelah apa yang terjadi pada adikmu. Aku mundur beberapa langkah. Rasanya seperti dikhianati oleh darahku sendiri. Aku berusaha menghubungi Ardan saat itu juga. Tapi ayah merebut ponselku. Kamu tidak akan menemui dia sampai semuanya jelas. Suara ayah begitu tegas hingga membuatku terdiam. Tapi dalam hatiku, aku tahu ini tidak adil. Ini bukan salahku. Aku tidak melakukan apapun. Tidak ada alasan untuk menghentikanku menikah. Aku berhak mendengar langsung dari Ardan. Berhak mencari kebenaran. Malam itu, aku mengurung diri di kamar, memikirkan setiap momen interaksi antara Sila dan Pak Wiratma. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak pernah ada tatapan aneh. Tidak pernah ada kesempatan. Bagaimana mungkin ini terjadi di belakang kami? Besok paginya, aku diam-diam keluar rumah. Aku harus bertemu Ardan. Aku harus mendengar dari mulutnya sendiri. Saat ku tiba di rumahnya, suasana jauh dari normal. Ibu Ardan menangis di ruang tamu. Matanya sembab. Pak Wiratma tidak terlihat dimanapun. Ardan muncul dengan wajah bingung dan panik. Rania, kenapa kamu datang sepagi ini? Aku langsung menatapnya tanpa berkedip. Ardan, adikku hamil. Dan keluargaku bilang, itu bayi ayahmu. Ardan langsung pucat. Bibirnya bergetar. Apa? Itu gila.
Tidak mungkin. Ayah bahkan, kemudian ia berhenti, ragu, seolah ada hal yang disembunyikan. Ardan, jangan diam saja. Jawab aku. Apa kamu tahu sesuatu? Bentakku. Air mataku mulai turun tanpa izin. Aku tidak tahu apakah aku sedang marah atau hancur. Ardan memegang kepalanya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu semuanya. Tapi ayah memang menghilang sejak tadi malam. Ibu juga bilang ayah menerima surat ancaman dari seseorang beberapa minggu terakhir. Jantungku berdegup semakin cepat. Apa hubungan surat itu dengan kehamilan Sila? Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Ardan, tolong katakan yang sebenarnya. Apapun itu, aku sanggup mendengarnya. Ardan menelan ludah. Ayah pernah bilang, ada seseorang yang mencoba memerasnya. Seseorang yang tahu rahasia besar tentang masa mudanya. Tapi ayah tidak pernah mau menjelaskan. Kata-kata itu membuatku merinding. Rahasia? Memeras? Apakah Sila terlibat dalam permainan yang lebih besar yang bahkan dia tidak sadari? Aku memutuskan kembali ke rumah untuk bicara dengan Sila. Aku harus mendengar versi sebenarnya dari mulutnya, bukan dari ayah atau ibu. Tapi saat aku tiba, Sila tidak ada. Ibu menangis histeris. Dia pergi. Sila kabur. Detik itu, tekadku berubah menjadi baja. Apapun yang terjadi, aku harus menemukan Sila. Aku harus tahu kebenaran sebelum semuanya semakin rusak. Dan yang lebih penting, aku harus tahu apakah aku masih bisa menikah dengan Ardan, atau kalau segala sesuatu sudah terlambat. Aku mengambil tas kecil dan berlari keluar rumah. Di luar, angin sore membawa aroma tanah basah. Seolah alam pun sedang menahan napas untuk rahasia ini. Aku membuka pesan terakhir Sila di ponselku. Hanya 2 kalimat. Maaf, Kak. Aku tidak kuat lagi. Tolong jangan cari aku. Tentu saja aku akan mencarinya. Aku tidak bisa membiarkan adikku melahirkan dalam ketakutan. Apalagi jika dia hanya pion dari seseorang yang sedang bermain kotor di balik layar. Aku pergi ke rumah teman dekat Sila. Dina. Gadis itu tampak gugup saat melihatku. Rania, kamu pasti marah kalau aku bilang yang sebenarnya. Aku menggenggam bahunya. Dina, aku butuh kebenaran. Apapun itu, katakan. Dina menarik napas panjang. Sila bilang padaku, dia tidak pernah bilang itu bayi mertuamu. Dia tidak tahu siapa ayahnya. Dia hanya takut. Dan dia panik karena seseorang mengancam akan menghancurkan keluarga kalian kalau dia buka mulut yang sebenarnya. Seluruh tubuhku dingin. Seseorang? Siapa? Dina menggeleng cepat. Aku tidak tahu. Tapi Sila bilang, orang itu dekat. Sangat dekat. Kata-kata itu mengiris pikiranku seperti pisau. Dekat. Siapa yang cukup dekat dengan keluarga kami? Siapa yang punya alasan menghancurkan pernikahanku? Siapa yang tahu cara menekan Sila hingga sejauh itu? Dan lebih menakutkan lagi, jika bukan Pak Wiratma, lalu siapa pria yang membuat Sila hamil? Dan kenapa seseorang ingin menutupinya dengan menuduh keluarga Ardan? Aku keluar dari rumah Dina dengan dada sesak dan pikiran yang berputar-putar. Jika orang yang mengancam itu benar-benar dekat, maka ada kemungkinan dia sedang memperhatikan setiap langkahku saat ini. Aku meraih ponselku erat-erat, seolah benda kecil itu bisa melindungiku dari sesuatu yang tak kasat mata. Aku berjalan menyusuri jalan kecil menuju halte, tapi langkahku terhenti ketika aku merasa ada seseorang mengikutiku dari belakang. Langkah itu pelan, namun cukup konsisten untuk membuat bulu kuduku meremang. Aku mempercepat langkah. Ketika aku menoleh cepat, aku melihat bayangan seseorang berbalik masuk ke gang kecil. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Hanya siluet. Tapi itu cukup untuk membuatku semakin yakin. Aku sedang diawasi. Aku memutuskan untuk tidak pulang dan pergi ke rumah bibiku, Tante Raras, yang tinggal tidak jauh dari sana. Dia adalah satu-satunya orang di keluarga besar kami yang biasanya netral dalam setiap konflik.
Saat tiba di rumahnya, Tante Raras langsung membukakan pintu dengan wajah cemas. "Rania, kamu kelihatan kacau sekali. Masuk, nak." Aku duduk di sofa dan mencoba mengatur napas. "Tante, ada hal besar terjadi, dan aku tidak tahu kepada siapa aku harus bercerita." Tante Raras duduk di sampingku. "Katakan semuanya. Aku akan mendengarkan." Aku pun menceritakan seluruh kejadian, dari larangan menikah, tuduhan kehamilan Sila, hilangnya Sila, hingga ancaman misterius yang membuat semuanya menjadi kekacauan yang tak masuk akal. Wajah Tante Raras berubah pucat saat aku selesai bercerita. "Rania, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang masa lalu keluarga kita." Nada suaranya membuat jantungku berdetak cepat. "Apa itu, Tante? Tolong jangan menunda. Aku butuh tahu." Tante menatapku lama, seolah sedang menimbang apakah dia harus membuka pintu rahasia itu atau tidak. "Ini tentang ayahmu." Aku mematung. "Ayah? Apa hubungannya ayah dengan semua ini?" Tante menarik napas panjang. "Bertahun-tahun lalu, ayahmu pernah terlibat masalah besar dengan seorang pria. Pria itu menghilang tanpa jejak, tapi keluarganya bersumpah ingin balas dendam." Darahku terasa membeku. "Siapa pria itu?" "Aku tidak tahu detailnya," jawab Tante pelan. "Ayah tidak pernah membicarakannya. Tapi aku tahu dia sangat takut masalah itu akan muncul lagi." Aku merasakan tekanan di dada. "Tante, apa mungkin ancaman itu berasal dari keluarga pria itu?" Tante tidak tahu pasti, tapi waktunya terlalu kebetulan. "Rania, terlalu mencurigakan." Aku berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir. Jika benar ada seseorang yang ingin menghancurkan keluarga kami, maka memecah pernikahanku bisa menjadi langkah pertama dari rencana yang lebih besar. Aku memutuskan satu hal. Aku harus bertemu ayah dan memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa buruknya. Ketika aku tiba di rumah, ayah sedang duduk sendirian di ruang tamu. Ibu tidak terlihat. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah dinding pun mendengarkan. "Ayah," panggilku dengan suara tegas. "Kita harus bicara." Ayah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya lelah, merah, dan seolah-olah dia sudah tidak tidur semalaman. "Rania, kamu seharusnya tidak keluar sendiri." "Bukan itu yang ingin kubahas," potongku. "Aku ingin tahu kebenaran. Semua kebenaran. Tentang masa lalu ayah. Tentang seseorang yang memeras Pak Wiratma. Tentang Sila. Tentang semuanya." Ayah diam. Tangannya bergetar sedikit. "Ini tidak sesederhana itu." "Justru karena itu, ayah harus bicara," seruku. "Sila kabur. Ardan hancur. Hidupku berantakan. Semuanya terjadi karena rahasia yang kalian sembunyikan." Ayah menatap lantai. "Kalau aku bilang padamu, hidupmu tidak akan sama lagi." Aku mendekat. "Hidupku sudah tidak sama. Jadi katakan." Setelah keheningan panjang, ayah akhirnya membuka mulut. "Pria itu, yang pernah bermasalah denganku, dia bernama Bagas Wiratma." Aku mengerjap. "Wiratma? Jadi, dia masih keluarga Ardan?" Ayah mengangguk pelan. "Dia adalah saudara tiri Pak Wiratma." Dunia seakan kembali berputar tidak stabil. "Ayah, apa yang terjadi antara ayah dan Bagas?" "Bagas pernah mencintai ibumu," jawab ayah dengan suara berat. "Dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibumu memilihku." Dadaku terasa sesak. Jadi ini, balas dendam. Bagas menghilang setelah satu pertengkaran besar denganku. Tidak ada yang tahu apakah dia kabur atau sesuatu terjadi padanya. Tapi keluarganya, mereka selalu yakin aku bertanggung jawab. Aku duduk dengan lutut lemas. "Ayah, ini gila. Ini sudah puluhan tahun." Ayah menggeleng. Balas dendam tidak mengenal waktu. Aku mencoba memproses semuanya.
Jika benar keluarga Wiratma punya dendam, maka menuduh Pak Wiratma menghamili Sila bisa menghancurkan dua keluarga sekaligus. Tapi kenapa Sila? Kenapa dia terlibat? Tanyaku lirih. Ayah menatapku dengan wajah ngeri. Karena Sila adalah titik terlemah. Dia mudah dipengaruhi. Seseorang pasti memanfaatkan ketakutannya. Aku langsung teringat satu orang. Bayangan yang mengikutiku. Ayah, bisikku. Kita harus menemukan Sila sebelum orang itu menemukannya. Pada saat yang sama, pintu rumah berbunyi keras dari luar. Bukan ketukan, tapi seperti bantingan. Ayah dan aku saling berpandangan. Keduanya merasakan hal yang sama. Ancaman itu semakin dekat. Aku berjalan perlahan ke arah pintu. Tangan gemetar. Suara langkah terdengar di teras. Seolah seseorang sedang mondar-mandir. Dengan napas tercekat, aku membuka pintu sedikit, dan di depanku berdiri seseorang yang tidak pernah kusangka. Itu Ibu Ardan. Wajahnya penuh air mata dan tubuhnya gemetar. "Rania," katanya dengan suara pecah. "Tolong, kamu harus ikut aku sekarang juga. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Ini tentang Sila." Jantungku serasa berhenti. Aku menatap ayah, lalu kembali menatapnya. "Apa yang terjadi, Tante?" Dia menelan ludah sulit. "Sila, dia ditemukan. Tapi bukan itu masalahnya." Wajahnya semakin pucat. "Apa maksud Tante?" tanyaku. Suaraku hampir hilang. Ibu Ardan menatapku dengan mata yang dipenuhi ketakutan. "Dia ditemukan bersama seseorang yang kami kenal. Seseorang yang selama ini dekat dengan kalian." Tubuhku melemas. "Siapa?" Ibu Ardan menutup mulutnya dengan tangan. "Sepupu kalian, Rashid." Aku tersentak keras, seolah dipukul dari belakang. "Rashid? Pria yang selama ini dianggap kakak oleh Sila? Pria yang sering datang membantu keluarga kami?" Ibu Ardan meraih lenganku. "Rania, kamu harus datang sekarang sebelum keadaan semakin buruk." Dadaku bergemuruh. Jika Rashid bersama Sila, jika dia adalah orang yang mengancam, jika dia adalah ayah dari bayi itu, segalanya menjadi jauh lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Dan satu pikiran menghantamku keras. Apakah dia melakukan ini karena masa lalu ayah? Atau karena sesuatu yang jauh lebih pribadi? Aku tidak sempat mengambil apapun ketika Ibu Ardan menarik tanganku menuju mobilnya. Ayah hanya berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang, seolah tahu bahwa apapun yang akan kutemukan nanti bisa merubah segalanya. Namun aku tak punya pilihan. Sila harus ditemukan dalam keadaan selamat, baik fisik maupun mental. Dalam perjalanan, Ibu Ardan terus memegang setir dengan tangan gemetar. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, seolah ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih berat daripada kabar tentang keberadaan Sila. Setiap kali aku hendak bertanya, ia hanya menggigit bibirnya dan mempercepat laju mobil. Kami berhenti di sebuah rumah kosong di pinggir kota. Rumah itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan, dengan jendela berdebu dan halaman yang penuh rumput liar. Jantungku berdegup keras, memukul tulang rusuk tanpa ampun. "Tante, Sila ada di sini." Ibu Ardan mengangguk perlahan. "Dia berada di dalam. Tapi kamu harus kuat, Rania. Apa yang kamu lihat mungkin lebih buruk dari yang kamu bayangkan." Aku menelan rasa takutku dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya yang menembus dari celah-celah kayu. Aroma lembab memenuhi udara. Lalu aku melihatnya. Sila duduk di lantai, memeluk lututnya sambil menangis. Wajahnya kacau dan matanya bengkak. "Sila!" Aku berlari padanya dan langsung memeluknya. Tubuhnya gemetar seperti anak kecil ketakutan. "Kakak di sini. Kamu aman sekarang." Namun Sila tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke pojok ruangan, di mana seseorang berdiri membelakangi kami, seolah tidak peduli kami datang. Ketika orang itu perlahan berbalik, aku merasa napasku terhenti. Rashid berdiri di sana dengan wajah yang tidak lagi kukenali. Tatapannya kosong,
dingin, dan penuh sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Keputusasaan yang berubah menjadi obsesi. "Rania," katanya dengan suara tenang namun menakutkan. "Kamu akhirnya datang." Aku berdiri menghadangnya, berusaha tetap tegar meskipun lututku gemetar. "Rashid, apa yang kamu lakukan pada Sila? Kenapa kamu bawa dia ke tempat ini?" Rashid tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. "Aku hanya ingin menyelamatkan dia dari keluarga kalian, dari kebohongan, dari masa lalu yang kalian sembunyikan." Ia lalu menatap Sila dengan cara yang membuat darahku mendidih. Dia butuh seseorang yang mengerti dirinya. "Apa maksudmu?" Aku hampir berteriak. "Kamu yang menakut-nakutinya. Kamu yang mengancamnya." Wajah Rashid berubah gelap. "Aku tidak berniat menyakiti Sila. Tapi keluargamu, mereka punya banyak dosa. Dan aku tidak akan membiarkan Sila menjadi korban berikutnya." Aku merasakan amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. "Kalau kamu ingin membalas dendam pada ayah, lakukan padaku. Jangan pada Sila." Rashid tertawa pelan, tawa yang membuat ruangan terasa lebih dingin. "Rania, kamu tidak mengerti. Ini bukan tentang balas dendam." Dia mendekat selangkah. "Ini tentang kebenaran yang selama ini tidak ada yang berani ungkapkan." Aku menahan napas, menatap matanya yang penuh kegilaan dan luka masa lalu. "Kebenaran apa, Rashid?" tanyaku dengan suara serendah mungkin. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari kami?" Rashid menatapku lama, seolah menimbang apakah aku layak mendengarnya. Kemudian ia mengucapkan kalimat yang membuat seluruh dunia seolah berhenti berputar. "Kalian harus tahu, Rania, aku bukan sepupu kalian. Dan ayahmulah yang membuat hidupku hancur sejak awal." Ketegangan di ruang keluarga mencapai puncaknya ketika suara pintu dibanting terdengar keras. Semua orang menoleh, dan di sana berdiri seseorang yang tidak ada seorang pun duga akan datang. Orang yang selama ini menjadi sumber dari semua rahasia yang tersembunyi. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tajam, seakan siap mengungkapkan kebenaran yang akan mengguncang seluruh keluarga. Dia melangkah maju, menatap satu persatu wajah yang menegang. "Kalian semua telah hidup dalam kebohongan yang sama," katanya dengan suara yang bergetar namun mantap. Tidak ada seorang pun yang berani memotong. Udara terasa berat, seperti seluruh rumah menahan napas. Dan ketika dia melanjutkan, dunia seolah berhenti berputar. "Apa yang terjadi malam itu tidak seperti yang kalian kira." Seketika suasana berubah. Orang-orang yang sebelumnya yakin akan versinya masing-masing mulai meragukan dirinya sendiri. Ada yang memegang kepala, ada yang menggigit bibir sampai hampir berdarah. Tidak ada yang siap mendengar apa yang akan terungkap berikutnya. Namun kini sudah terlambat untuk mundur. Pengakuan berikutnya jatuh seperti petir yang membelah langit. Ia menjelaskan bagaimana satu keputusan egois memicu rangkaian peristiwa yang menghancurkan hubungan, menciptakan kebencian, dan memisahkan orang-orang yang seharusnya saling melindungi. Dan yang paling mengejutkan, semua itu dilakukan bukan karena dendam, tetapi karena rasa takut kehilangan seseorang yang ia cintai diam-diam selama bertahun-tahun. Tiba-tiba terdengar suara terisak keras dari sudut ruangan. Seseorang yang selama ini paling vokal menuduh, paling mudah menyalahkan, kini tidak lagi mampu menahan air matanya. "Jadi, semua ini salahku," bisiknya. Ruangan sunyi. Tidak ada jawaban. Hanya tatapan yang penuh luka. Namun sebelum rasa bersalah itu menelan siapapun, seseorang berdiri. "Tidak," katanya. "Yang salah bukan satu orang saja. Kita semua ikut membiarkan ini terjadi. Kita lebih memilih diam daripada mencari kebenaran." Kata-katanya melunak namun tegas, membuat semua orang menunduk, merasa terpukul oleh kenyataan yang sederhana tapi menyakitkan itu. Lalu, seperti domino yang jatuh satu persatu, kebenaran lain mulai terungkap. Mereka saling mengakui kesalahan, kebohongan, dan ketakutan yang sudah lama dipendam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, keluarga itu benar-benar bicara,
tanpa topeng, tanpa kebohongan, tanpa kepalsuan. Namun momen itu tidak hanya tentang luka, itu juga tentang penebusan. Seseorang mengulurkan tangan terlebih dahulu, yang lain menyusul. Pelukan terjadi, walau kaku dan penuh air mata, tapi itu adalah tanda bahwa retakan di antara mereka mulai tertutup sedikit demi sedikit. Di tengah keheningan yang emosional itu, orang yang memulai pengakuan besar tadi tersenyum kecil setelah sekian lama. Kalau kita ingin memulai dari awal, katanya lirih, maka hari ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Tidak ada yang menolak. Semuanya mengangguk, karena mereka tahu kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Malam itu berubah menjadi titik balik. Tidak ada yang kembali seperti sebelumnya, dan mungkin itu hal yang baik. Rahasia yang menghantui mereka akhirnya dibuka, kebenaran yang membebani akhirnya dibagi, dan mereka memilih untuk memulai langkah baru, bersama, bukan saling menjauh. Ketika semua orang berdiri, hati mereka masih berat. Namun untuk pertama kalinya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Mereka tahu perjalanan memperbaiki semuanya akan panjang, tapi setidaknya mereka memulai dari kebenaran, bukan kebohongan. Dan dengan keheningan yang penuh makna, seseorang berkata pelan, "Ini bukan akhir, ini adalah awal kita yang sebenarnya." Dan untuk pertama kalinya, semua orang percaya pada kalimat itu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan kejutan ini sampai akhir. Jika kalian menikmati cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan meninggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian terkejut. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis dan mengguncang lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.